Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan UTS saya pada poin kedua tentang pertanyaan dari setiap kelompok. Saya akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok ya. Untuk kelompok pertama ya. Di mana saya akan memberikan pertanyaan tentang apakah pokok bahasan penting terpenting histori dan filosofis pendidikan itu sendiri. Baik, saya akan langsung jawab. Ya, yang menjadi bahasan penting terbentuknya histori dan filosofis pendidikannya itu ada 3 bahasan. Yang pertama fakta sosial, yang kedua tindakan sosial, yang ketiga khayalan sosiologis. Ya, fakta sosial sebagai cara bertindak seperti apa? Berpikir perubahan yang ada di luar individu mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contoh, di sekolah seorang diwajibkan untuk datang tertutup, menggunakan seragam dan sikap hormat kepada guru. Kewajiban tersebut dituangkan dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu. Jika dilanggar dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang ada di luar individu yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu itu sendiri. Yang kedua tadi tindakan sosial yang saya bilang, tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contohnya menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial. Yang ketiga khayalan sosiologis sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun dalam diri masyarakat sendiri. Menurut Smith, dengan khayalan sosiologi kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi dan hubungan antara keduanya. Ya, baik, pertanyaan kelompok 2 ya. Menurut pemateri, bagaimana tujuan dari sosial pendidikan? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Indonesia atau belum? Lalu jika memang sudah tercapai, tolong jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, saya akan jawab langsung. Nah, tujuan sosiologi pendidikan ini bertujuan untuk menganalisis sosial anak, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sosiologi pendidikan bertujuan juga menganalisis kemajuan sosial. Sosiologi pendidikan bertujuan juga untuk menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan juga terakhir bertujuan untuk menganalisis partisipasi orang-orang yang berpendidikan dalam sosial. Nah, apakah tujuan tersebut di Indonesia tercapai atau belum? Kalau jika memang sudah tercapai, tolong jelaskan. Ya, sudah tercapai karena sudah berusaha memahami peran sosiologi daripada kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual untuk memahami seberapa jauh guru membina sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak. Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2 dan saya sudah jawab. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, pertanyaan untuk kelompok 3, apa yang menyebabkan mutu pendidikan di pelosok atau di desa itu kurang merata, dan apakah solusi agar mutu pendidikan di pelosok dan di desa dapat terlaksana secara baik dan merata? Menurut pemateri, apa pendapat Anda melihat SDM ini kurang perhatian akan pendidikan? Baik, karena karena kurangnya fasilitas penunjang pendidikan yang merupakan sarana dan prasarana di kota dan di desa berbeda. Misalnya saja di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah maju, sedangkan di desa hanya mengandalkan sarana-prasarana yang seadanya. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di desa ini masih tertinggal dalam pendidikannya dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota. Contohnya daerah Indonesia bagian timur yang kurang kualitas pendidikannya. Solusinya adalah kerjasama pemerintah di daerah dan pusat memenuhi fasilitas penunjang pendidikan, contohnya sarana dan prasarana. Pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda melihat sumber daya manusia kurang perhatiannya atas pendidikan? Ya, di sini apa yang menyebabkan menyebabkannya, yaitu pertama kurangnya peduli akan pendidikan, yang kedua kurangnya kesadaran pribadi, faktor ekonomi, sosial dan budaya.
Mungkin itu pertanyaan, saya sudah menjawab pertanyaan kelompok 3 ya. Ya, saya lanjut terus pertanyaan untuk kelompok 4 ya. Tingkah laku apa yang dimasukkan dalam peran sosial guru di masyarakat? Ya, saya ulangi, tingkah laku apa yang dimasukkan dalam peran sosiologi guru di masyarakat? Ya, jadi peran guru di masyarakat adalah yang pertama sebagai partisipan atau peserta, yang kedua sebagai leader atau pemimpin, yang ketiga sebagai pembuka jalan, yang keempat sebagai perhatian penuh terhadap anak. Ya, yang pertama ya sebutkan tadi sebagai peran sebagai partisipan peserta. Guru pada umumnya ikut partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat lebih besar jika dibandingkan dengan orang memiliki profesi lain seperti pedagang, pengusaha, petani, dan sebagainya. Dalam seminggu waktunya dihabiskan dalam kegiatan masyarakat, dan banyak guru terlibat aktif dalam semua kegiatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, sebagai leader atau pemimpin di sekolah, di kelas, guru adalah seorang pemimpin yang diinginkan pula di masyarakat. Guru juga dianggap sebagai seorang pemimpin. Guru di masyarakat dianggap sebagai tokoh masyarakat, dengan kata lain pemimpin masyarakat. Yang ketiga adalah pembuka jalan. Karena guru dianggap mempunyai pendidikan yang tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya, maka guru sebagai pembuka jalan, terutama dengan pembangunan masyarakat. Selain sebagai pembuka jalan, juga sebagai orang yang dapat menjadi tauladan di lingkungannya. Yang terakhir, 4, perhatian penuh terhadap anak. Masyarakat berharap agar guru dapat memperhatikan pada anak-anak. Seorang guru harus mencintai anak, yang diwujudkan dengan memperhatikan penuh terhadap anak, khususnya di sekolah juga di masyarakat. Ya, pertanyaan untuk kelompok 5 ya. Bagaimana cara pemateri sebagai calon pendidik mampu membentuk serta memperbaiki kepribadian siswa hingga menjadi lebih baik, disiplin, serta menaati peraturan sekolah? Baik, saya jawab ya langsung. Yang pertama ialah guru harus menjadi contoh yang baik bagi setiap muridnya. Selanjutnya ialah terlebih dahulu kita sebagai pendidik harusnya mengetahui karakter setiap peserta didik itu sendiri. Dengan begitu tentu kita mudah memberikan metode pembelajaran yang mana cocok digunakan dalam suatu kelas itu. Selanjutnya ialah sebagai pendidik harusnya kita fokus terhadap perilaku positif seorang siswa, di mana siswa menyukai ketika dipuji. Hal ini mendorong siswa untuk berperilaku yang baik. Ya, selanjutnya memberikan hukuman yang positif seperti memberikan hafalan, mengerjakan tugas, dan lainnya. Jangan sampai kita memberikan hukuman yang buruk seperti memukuli siswa dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ialah menanamkan sifat-sifat terpuji seperti jujur, toleransi, sabar, bertanggung jawab, ikhlas, dan lainnya. Tapi dalam proses pembentukan ini tentu berlangsung secara bertahap, tidak serta-merta kepribadian siswa berubah begitu saja secara cepat. Dan proses pembentukan kepribadian ini tidak hanya di sekolah, melainkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, yang terakhir, ini tadi pertanyaan dari kelompok 5 sudah saya jawab. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 6 ya, saya akan jawabnya. Ya, baik, pertanyaan saya, apakah visi misi pendidikan nasional sudah sesuai dari yang diinginkan, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam menyikapi visi misi jika misalnya belum sesuai? Ya, baik, saya langsung jawab ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah visi misi pendidikan nasional sesuai yang diinginkan, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam menyikapi visi misi jika misalnya belum sesuai? Ya, di sini kita perlu ketahui bahwa pendidikan merupakan pilar tegaknya melalui pendidikan bangsa. Bangsa akan tegak dan mampu menjaga martabat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan juga mendapat warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, visi misi pendidikan nasional telah menjadi rumusan yang telah dituangkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
pendidikan tentang sistem pendidikan nasional ya. Ya, ini adalah merupakan bagian dari strategi dan pembaruan sistem pendidikan. Nah, bagaimana jika visi misi pendidikan belum tercapai? Ya, baik saya jawab menurut saya pribadi mungkin saja bisa dengan cara membentuk suatu lingkungan atau perkumpulan yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif kepada pendidikan, sehingga hal ini tersebut dapat mendukung visi dan misi pendidikan nasional itu sendiri. Mungkin itu penyampaian dari saya dari pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya sudah jawab semua. Terima kasih. Burung terbang karena cakrawalanya. Burung terbang karena sayapnya, manusia berbicara karena cakrawalanya. Maju ke muka dan semangat tangan terkepal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.